Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Semoga dengan menonton video-video ini, Anda yang tadinya awam dengan dunia IT semakin tercerahkan. Yuk, sekarang kita akan membuat langkah-langkah supaya ini buat Anda yang pengguna operating system Windows ya, baik komputer maupun di laptopnya. Nah, ini kita akan gunakan supaya Windows kita setidaknya lebih aman daripada kalau kita pakai settingan standar. Settingan standar tuh kayak gimana sih? Ya kayak misalnya kalau kita beli laptop nih, kan udah dapat Windowsnya biasanya, atau minta diinstalin lah sama toko. Nah biasanya kalau kayak gitu kan settingannya standar aja tuh, nggak ada settingan tambahan lah, atau nggak diulik-ulik lagi. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk setidaknya memperkuat sistem keamanan dari Windows kita. Jadi Windows kita itu akan ya at least lebih kuat dibandingkan settingan standar. Lebih kuatnya dari apa? Dari kemungkinan virus masuk, malware masuk, atau dari kemungkinan ada orang yang memang sengaja niat jahat untuk merusak atau menghack ya istilahnya ya, komputer kita dari jarak jauh. Nah, di sini saya akan bikin 4 langkah aja yang bagi saya ini cukup basic dan cukup mudah dilakukan oleh teman-teman Smart Internet People, karena channel ini kan untuk yang awam yang nggak terlalu paham detail tentang teknis ya. Jadi 4 langkah ini saya rasa orang awam yang di dunia IT pun tahu lah, bisa lah sendiri ngulik-nguliknya. Nah, 4 langkah itu apa aja sih? 4 langkah itu yang pertama adalah kita akan men-setup Bluetooth di laptop kita. Yang kedua adalah kita men-setup firewall-nya. Yang ketiga, kita tentunya harus punya antivirus. Dan yang keempat adalah update Windows. Caranya, langkah-langkahnya gimana untuk mengeceknya, kita akan lanjutkan di hands-on berikut ini. Yuk! Nah, di sini kita sudah masuk ke desktopnya Windows. Langkah pertama adalah setup Bluetooth. Caranya gimana untuk memastikan Bluetooth itu nyala apa enggak? Jadi intinya adalah Bluetooth kita yang ada di komputer ya, itu kalau kita nggak gunakan, jangan dinyalakan terus. Jadi matiin. Kecuali kalau kita memang ada gunakan satu device lagi yang terhubung ke komputer ini menggunakan Bluetooth. Tapi kalau sudah nggak dipakai lagi, dimatiin Bluetoothnya. Supaya apa? Memperkecil kemungkinan orang mencari-cari celah untuk masuk ke komputer kita dengan menggunakan Bluetooth ini. Caranya untuk ngecek gimana? Caranya adalah kita klik start menu, lalu di sini ada type here to search. Kita ketikkan aja Bluetooth. Nah, ini dia udah ada ya. Bluetooth and other device setting. Kita klik. Nah, ini pastikan di sini Bluetooth is turned off ya, seperti yang di layar ini. Jadi kalau Anda butuh untuk menggunakan Bluetooth, Anda tinggal nyalakan di sini, digeser aja, diklik, dia akan on. Tapi kalau udah tidak digunakan lagi, maka digeser lagi, klik lagi supaya dia off. Dan ini saya yakin Anda yang nggak terlalu paham tentang dunia komputer pun pasti bisa lah ya untuk men-setup ini sendiri. Lalu langkah kedua adalah setup firewall. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik start menu, lalu kita ketikkan Windows Defender. Jadi namanya di Windows itu adalah Windows Defender ya. Windows Defender. Nah, ini dia yang ada logo batu bata ya di sini. Kita klik aja. Jadi intinya adalah pastikan firewall kita itu on. Lihat di sini Windows Defender firewall state-nya on. Jadi jangan sampai off. Emang bisa off? Bisa. Caranya gimana? Ini di kiri ada opsi turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kalau kita klik ini, kita bisa memilih untuk men-turn off yang ini nih. Kita klik di sini, turn off Windows Defender Firewall. Dia sendiri bilang not recommended ya. Atau yang kedua ini juga bisa untuk publiknya. Untuk public network settingnya juga sama, di off kan. Nah, ini sangat tidak disarankan. Jadi pastikan kalau tadi state-nya off, maka kita ke menu yang di kiri tadi, lalu nyalakan ini. Jadi turn on yang atas ini. Sehingga pastikan di sininya adalah state-nya dia
on. Yang ketiga langkahnya adalah pastikan Anda memiliki antivirus yang legal, yang resmi ya. Jadi kalau antivirus itu Anda sebaiknya beli yang resmi di outlet resmi atau download filenya di website resmi. Contohnya kalau di sini adalah Avira, ada banyak merek ya, ada Kaspersky, macam-macam lah. Itu Anda pilih aja tergantung kenyamanan Anda mau yang mana. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa jangan pernah mendownload antivirus dari website-website underground atau website-website yang download gratisan itu loh. Karena at least tidaknya kita mencegah file mentahan atau file instalan dari antivirus itu sendiri sudah terinfeksi oleh virus. Kan nggak lucu, kita install antivirus, file antivirusnya di-download dari website-website gratisan karena kita nggak mau beli ceritanya. Nah, ternyata file mentahan, file instalan itu sendiri juga udah tersusupi sama virus gitu kan, konyol. Jadi sebaiknya belilah yang legal di outlet legal. Dan langkah terakhir adalah pastikan Windows kita selalu terupdate supaya kita selalu menerima ya patch ya. Ibaratnya patch itu adalah kalau ada celah-celah, pihak Microsoft sendiri sudah mengupdate-nya, menutupinya celah tersebut sehingga menutup kemungkinan ada kebocoran-kebocoran dari luar masuk ke komputer kita. Ibaratnya kayak gitu. Caranya gimana untuk memastikan Windows kita update apa enggak? Caranya adalah sama seperti yang tadi, klik tombol start, lalu di sini ada type here to search. Kita ketik aja Windows Update. Nah, ini dia, kita klik Windows Update Setting. Nah, di sini pastikan tulisannya adalah you are up to date. Jadi, kalau di sini bukan tulisannya you are up to date, maka Anda harus klik update. Biasanya ada tombol update di sini atau di daerah sini di kanan sini nih, update. Nah, karena saya sudah up to date, maka di tombol ini cuman check for update. Bisa aja kita cek for update ini kalau mau penasaran apakah ada updatean terbaru atau enggak. Ya, ternyata tidak ada updatean terbaru. Jadi ini adalah yang udah paling update di komputer kita di sini. Dan sebaiknya Anda pun di komputer Anda seperti itu supaya terjamin lah ya dari sisi updatean dari Microsoft-nya. Oke, itu aja, segitu aja tips dari saya untuk 4 langkah yang gampang banget. Ini saya pilih yang paling gampang, yang saya yakin Anda yang tidak terlalu paham dengan teknis IT bisa ngulik-ngulik sendiri ya, tanpa harus meminta bantuan orang IT untuk men-setup seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.